Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik. Oke, puji Tuhan. Kalau semuanya baik ya, puji Tuhan kalau semuanya baik. Ibu guru juga bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali, belajar kembali ya, belajar bersama. Oke. Nah, sekarang seperti biasa ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita akan berdoa ya. Kita akan berdoa sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan serta napas kehidupan hingga saat ini. Oke, yang pimpin doa tadi yang pertama masuk ya. Ibu guru lihat ada Ruth ya. Ruth ya, tadi duluan pertama masuk ya. Oke, Ruth, bisa pimpin kita dalam doa? Oke, teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas dan pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, hari ini kami berkumpul kembali di Meet setelah 1 bulan Tuhan, karena Ibu Guru akan melakukan presentasi atau praktek Tuhan. Tuhan, beri kami kefokusan dan pendengaran Tuhan, agar kami bisa mendengar dan melihat dengan baik Tuhan, presentasi atau praktek yang dilakukan Ibu Guru. Berkati kami dan Ibu Guru Tuhan, ini doa kami, haleluya, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Ruth. Ya, terima kasih buat doanya. Oke, nah tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya, apakah kita sudah siap hari ini untuk mau belajar? Semua sudah siap? Siap, Bu. Iya, pastinya sudah siap dan memang harus siap ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru mau bertanya ya, ada yang masih ingatkah apa ya? Kemarin itu kita belajar tentang apa ya sebelumnya? Organ pernapasan pada hewan. Iya, tentang tepat betul ya, betul Melody, sistem pernapasan pada hewan ya, Kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada hewan sebelumnya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, kamu kira-kira ingatkah tidak? Ya. Nah, kalau ikan ya, ikan itu bernapas dengan apa ya? Ikan bernapas dengan apa? Insang. Iya, dengan insang. Tahu insang? Pernah lihat mama membelah ikan? Pernah kan ada yang dikeluarkan kayak lembaran-lembaran tipis toh? Nah, itu namanya insang, ya. Oke, kalau cacing tanah bernapas dengan apa? Permukaan kulit. Iya, permukaan kulitnya. Pintar ya, Dinara. Oke, kalau serangga. Siapa? Serangga bernapas dengan apa? Trakea. Iya, dengan trakea. Kemudian kalau reptil. Reptil itu bernapas dengan apa? Ayo. Reptil bernapas dengan apa? Reptil itu hewan apa ya namanya reptil? Ada yang tahu? Paru-paru. Bernapas dengan paru-paru. Kalau artinya sendiri hewan reptil itu hewan apa? Hewan apa namanya? Reptil. Hewan apa? Melata ya, hewan melata ya. Contohnya apa? Ayo. Contohnya Ular. apa? Kura-kura ya, buaya ya, ular itu dia ya. Nah, kalau burung bernapas dengan Paru-paru. iya, burung bernapas dengan paru-paru tapi dibantu oleh pundi-pundi udara. Ya, jadi ketika dia terbang, dia tidak bernapas dengan hidungnya tapi dibantu oleh pundi-pundi udara, kan itu fungsinya tempat menyimpan udara. Ya, jadi itu dia ininya ya. Jadi burung itu memang bernapas dengan paru-paru dan dibantu oleh pundi-pundi udara. Kalau mamalia bernapas dengan Paru-paru. paru-paru. Tapi ada mamalia yang hidup di air loh, tapi dia bisa bernapas dengan paru-paru juga. Jadi ketika dia muncul di permukaan, dia mengambil udara. Hewan apa itu? Ada yang tahu? Lumba-lumba. Iya, lumba-lumba, paus dan lumba-lumba. Oke, good job semua. Ternyata semua masih ingat. Ibu Guru senang sekali ya kalau semua masih ingat. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Kita akan belajar apa ya Bu Guru hari ini ya? Nah, kita akan lanjut ya. Kita akan belajar tentang apa yang ada pada diri kita ya, yaitu tentang sistem pernapasan siapa? Sistem pernapasan manusia ya. Kita akan belajar sistem pernapasan manusia.
Sebelumnya, Ibu Guru akan ya apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Apa yang menjadi, Ibu Guru akan coba share screen ya. Ibu Guru akan coba share screen. Oke. Nah, tadi kita ya Ibu Guru sudah sampaikan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini itu tentang sistem pernapasan manusia ya. Nah, apa yang menjadi tujuan kita? Ya, menjadi tujuan pembelajaran kita itu adalah ya yang pertama ya kamu dapat, sabar Ibu Guru akan coba slide ya. Oke, yang pertama itu adalah ya kamu bisa menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia, lalu kamu bisa mengidentifikasi fungsi dari organ pernapasan pada manusia. Nah, yang ketiga kamu dapat mengidentifikasi proses pernapasan pada manusia. Nah, yang keempat kamu dapat mengidentifikasi gambar cerita, ya. Ya, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Oke? Nah, sekarang ya. Nah, sekarang Ibu Guru tadi kita sudah tahu tentang tujuannya. Nah, manfaatnya apa ya? Jadi manfaat ini berdasarkan tujuan tadi, ya, berdasarkan tujuan tadi. Jadi manfaatnya itu adalah tadi kan kamu sudah tujuannya apa? Mengetahui tentang sistem pernapasan manusia. Berarti manfaatnya kamu jadi tahu, oh ini loh organ pernapasan pada tubuhku apa-apa saja. Nah, ini fungsinya, ya, kamu juga tahu. Nah, yang kedua, ya manfaatnya kamu bisa tahu juga penyakit-penyakit atau gangguan apa yang bisa menyerang organ pernapasan kita. Ya, yang ketiga, kamu nanti bisa tahu juga cara ya memelihara organ pernapasan pada manusia, ya, pada diri kita. Ya, nah yang keempat, manfaatnya adalah kamu akan mengetahui unsur-unsur tentang gambar cerita. Ya, itulah gambaran sedikit, ya, gambaran sedikit tentang pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Oke, semua materi Ibu Guru sudah kirim di Classroom. Ibu kamu bisa cek ada materi semua Ibu Guru sudah kirim. Ibu Guru harapkan juga kamu sudah membaca ya, sudah membaca. Oke. Nah, sebelum kita masuk Ibu Guru mau tanya ya. Ada yang masih ingat apa arti bernapas? Apa itu bernapas ya? Apa itu bernapas? Silakan, apa itu bernapas? Apa itu bernapas? Ayo. Ayo silakan, apa itu bernapas? Satu orang boleh buka mikrofonnya. Bernapas adalah yang kamu ingat. Apa itu bernapas? Sebelumnya Bu Guru sudah jelaskan ya arti bernapas pada sistem pernapasan hewan ya. Ada yang masih ingat? Ayo, apa itu bernapas? Ayo Melodi bisa, silakan Melodi. Apa itu bernapas? Tidak ingat Bu Guru. Oh, enggak ingat. Yang lain, ayo siapa yang ingat? Yang kamu ingat tentang siklus apa saja tuh? Kalau ada bernapas itu berarti di pikiranmu ada apa ya? Ayo. Coba kita praktek bernapas dulu. Ayo, semua berdiri. Semua berdiri, silakan buka kamera semua berdiri. Ya. Semua berdiri, silakan. Apa itu ya? Biar kamu tahu bernapas. Oke? Semua berdiri. Oke, semua sudah berdiri. Oke. Melodi agak mundur sedikit, tidak kelihatan wajahnya. Ya. Oke. Nah, sekarang coba hirup, tarik napasmu. Tarik napas. Keluarkan. Tarik napas. Keluarkan. Oke. Satu kali lagi. Tarik nafas. Keluarkan. Silakan duduk. Nah, tadi kita sudah praktekkan itu bernapas loh satu ya. Kira-kira ada yang tahu apa itu bernapas? Apa itu bernapas? Menghirup oksigen. Menghirup oksigen. Yang lain, ayo. Yang lain, boleh ya, menghirup oksigen, bagus. Yang lain? Menghirup oksigen, berarti yang kamu keluarkan apa? Tadi kan ada yang keluarkan, ada tarik, ada keluarkan. Itu berarti yang kamu keluarkan apa? Apa yang kamu... CO2. CO2. Jadi kalau kita simpulkan bernapas itu apa? Apa itu bernapas? Ada yang bisa menyimpulkan apa itu bernapas?
Ada? Proses Uh-uh. udara yang masuk keluar dari paru-paru. Dari paru-paru. Oke, bernafas adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, ya. Itu arti bernafas. Oke. Sekarang kita akan lanjut, ya. Kita akan belajar apa ya Bu Guru hari ini ya? Nah, kita akan lanjut ya. Kita akan belajar tentang apa yang ada pada diri kita, ya, yaitu tentang sistem pernapasan siapa? Sistem pernapasan manusia. Oke? Nah, Ibu Guru akan ada satu alat peraga, ya. Ada satu alat peraga, Ibu Guru akan coba peragakan. Oke. Nah, ini dia gambarannya. Jadi misalnya perhatikan, yang di bagian bawah ini namanya adalah diafragma. Bagian bawah ini diafragma. Nah, ketika dia begini, jadi ini dia kembang kempis. Jadi ketika kita bernapas, dada kita mengembang, ya toh? Berkontraksi, itu dia. Jadi kembang, nah ini dia berarti berkontraksi. Yang paru ini, yang dua ini, balon ini adalah paru-parunya. Ya, ini paru-parunya. Dan ini adalah organ kita yang lain, misalnya ini ada batang hidungnya, ada trakea, ini trakea, tenggorokan kita, ya. Jadi ketika dia, ini kita hirup, hembuskan, hirup, hembuskan. Ketika kita hembuskan, ya, kita keluarkan, ini berarti dada kita mengendur, ya, mengendur atau mengkerut, ya, dia kembali mengecil. Ibu gerakan satu video, ya, satu video tentang ini ya, tentang COVID, bagaimana COVID-19 bisa menyerang pernapasan kita. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru, akibat sel sehat di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia.
Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, nah sekarang kamu akan berdiskusi dengan temanmu, ya. Ingat kelompokmu masing-masing, ada 3 kelompok, ya. Kelompok 1 itu nanti di proyek PTS, kelompok 2 di proyek PAS, kelompok 3 itu di tematik 5 Filemon. Oke. Ibu Guru akan coba share screen ya, LKPD-nya perhatikan. Oke, semua perhatikan ya. Nah, ini LKPD kita. Nah, di sini kamu tadi sudah melihat video. Nah, sekarang kamu akan ada teks ya, ada teks ya atau artikel tentang 3 tanda COVID-19 sudah menyebar ke paru-paru termasuk sesak napas. Jadi kamu nanti akan diskusi dalam kelompok. Ingat ya kelompokmu masing-masing. Ya, nah yang akan kamu kerjakan ada yang pertama adalah berdasarkan bacaan di atas, coba kamu rumuskan masalah dari artikel tersebut. Nah, untuk mencari jawabannya silakan berdiskusi dalam kelompok. Jadi nanti dalam kelompokmu cari satu rumusan masalah, jadi buat seperti pertanyaan, ya satu pertanyaan dan kamu buat jawabannya. Jadi masing-masing kelompok satu rumusan masalah saja, ya. Jadi nanti kamu tuliskan di dalam kotak ini, tabel ini, apa yang menjadi masalahnya dan apa jawabannya. Oke. Nah, yang kedua ini ayo berkreasi. Ya, ini ada gambar bagian organ pernapasan. Nah, kamu disuruh menuliskan bagian-bagiannya. Gambar dulu, nanti kamu gambar di kertas AVS, ya ini per kelompok juga, lalu tuliskan nama bagian A apa, B apa, C apa, D apa, E apa, F apa, dan G apa, itu semua kamu lengkapi, ya. Ini ada di materi ajar, kalau kamu sudah baca pasti tahu, ya tadi ya. Nah kemudian, buat tabel penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia, ya. Di materi ajar juga sudah ada, kalau kamu baca pasti juga kamu tahu. Jadi ini semua yang 1 sampai 2 ini kerjakan per kelompok, ya. Nah, sedangkan yang ini buat gambar cerita tentang cara memelihara organ pernapasan ini kamu mandiri, jadi masing-masing, ya. Tapi tetap ini dalam satu kelompok mengerjakannya, ya. Walaupun ini mandiri tapi tetap dalam satu kamu kelas nanti, satu grup kamu kelompok itu mengerjakan ini ya. Oke, yang terakhir itu ayo menyimpulkan. Jadi nanti kamu menyimpulkan. Jadi apa saja jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat dan berdasarkan artikel yang ada di atas tadi. Jadi nanti kita akan simpulkan sama-sama di sini ya. Jadi tolong ketika nanti kamu temanmu presentasi kamu dengarkan baik-baik. Oke, ini LKPD yang akan kamu kerjakan ya. Ibu Guru harap kamu mengerti ya dan paham ya. Semua bekerja ya. Ya, pastikan semua bekerja ya. Kelompok 1 ini ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ya, enggak apa-apa. Yang penting bagi tugas saja, bagi tugas ya. Silakan bagi tugas. Oke, kita akan mulai ya. Oke. Kita akan mulai saja. Silakan kelompok mana yang mau duluan? Silakan. Silakan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 1. Di share screen atau sebut aja? Share screen, silakan. Nomor 1. Nah, oke. Nah, sekarang tadi kamu sudah mempresentasikan beberapa kelompok ya hasil diskusi kamu dan Ibu Guru luar biasa ya. Kamu jawabannya ya sudah bisa ya membuat rumusan masalah dan kamu mencari jawabannya. Nah, sekarang ya Ibu Guru akan
sama menjelaskan ya. Tadi Ibu Guru sudah menggambarkan ya bagaimana sistem pernapasan kita. Nah, Ibu Guru akan coba share screen ya. Ibu Guru akan share screen. Di Classroom juga sudah ada ya. Pastinya kamu sudah membaca. Oke. Nah, tadi kita ya Ibu Guru sudah sampaikan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini itu tentang sistem pernapasan manusia. Nah, ini berikut ini adalah bagian-bagian dari sistem pernapasan pada manusia ya. Ada rongga hidung, perhatikan ya, ada faring, ada laring, ada trakea tenggorok, ada bronkus ya, batang tenggorok, ada bronkiolus, cabang dari bronkus, ada diafragma ya, dan ada alveolus. Nanti kita akan dalam ini semua. Nah, alat pernapasan pada manusia itu sebenarnya terdiri dari secara utamanya itu ada 3. Hitero, hidung, tenggorok, dan paru-paru ya. Ini secara utamanya alat pernapasan utama kita. Nah, tetapi dari ini semua ada bagian-bagian lagi kayak di rongga hidung ya. Jadi udara itu masuknya melalui hidung ya. Nah, di dalam hidung ini ada apa saja ya? Ada bagian-bagian. Nah, kita akan pelajari. Nah, di bagian hidung ini ada yang namanya ya, rongga hidung ini ada rambut-rambut atau bulu-bulu ya. Dan adanya selaput lendir. Apa fungsinya? Fungsinya ini adalah menyaring debu atau kotoran yang masuk bersama udara, melekatkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernapasan. Ya, jadi ini adalah fungsi dari rambut-rambut hidung yang ada di hidung kita. Nah, kemudian ada tekak atau faring. Faring ini adalah persimpangan antara rongga hidung dan tenggorokan. Ini ya. Kemudian ada laring. Ya, di dalam faring ini ada namanya laring yang disebut juga pangkal tenggorok. Nah, kemudian ada trakea. Trakea ini batang tenggorok, perhatikan gambar. Ini dia. Ya, ini seperti bentuknya pipa yang terdiri atas gelang-gelang. Ini yang kayak gelang bulat-bulat ini ya. Gelang-gelang tulang rawan yang panjangnya sekitar 10 cm. Dan di dalamnya ini ya terlapisi oleh selaput lendir juga yang memiliki rambut getar. Ya, jadi ini bagian dari trakea. Nah, kemudian ada bronkus. Bronkus ini sama dengan trakea, hanya dindingnya lebih halus. Ya, apa fungsi bronkus? Yaitu untuk jalur oksigen ke paru-paru kanan dan kiri atau jalur keluar karbon dioksida atau CO2 ya. Jadi ini gambar dari bronkus ya, bronkus. Nah, di bronkus ini juga ada cabang batang tenggoroknya namanya bronkiolus ya. Bronkiolus ini cabang dari bronkus. Fungsinya adalah sebagai media yang menghubungkan oksigen yang dihirup agar mencapai paru-paru. Nah, ini dia paru-paru kita. Perhatikan ya, paru-paru kita terdiri atas 2, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir dan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Di dalam paru-paru ini ada lagi kumpulan-kumpulan ya, seperti bentuk, perhatikan ada gambar ada seperti anggur, ini namanya alveolus ya. Nah, alveolus ini apa fungsinya? Nah, ini dia gambarnya ya. Ini adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi tolong diingat. Oke, nah lanjut. Nah, ada 2 proses pernapasan pada manusia, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasi. Inspirasi itu apa, Bu Guru? Namanya sudah in. Berarti proses masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru, dan ini biasanya kalau inspirasi mengalami namanya kontraksi. Ya, kontraksi yaitu mengembang dada kita itu, diafragma kita itu mendatar ya. Jadi dia terangkat, tulang rusuk kita terangkat dan rongga dada kita membesar, namanya mengembang ya. Itu dia kalau inspirasi. Sedangkan ekspirasi itu adalah keluar, berarti mengeluarkan udara dari dalam paru-paru, dan di sini terjadi proses relaksasi ya. Berarti di sini rongga dada kita mengecil ya, mengendur ya. Jadi dia mengalami proses ekspirasi ya. Nah, gangguan pernapasan pada manusia pastinya kamu tahu ya. Tadi kamu juga sudah mencari informasi, so kamu juga sudah presentasikan ya, dan beberapa kamu sudah tahu. Nah, yang pertama itu adalah influenza. Influenza ini disebabkan oleh virus infeksi ya, infeksi virus influenza. Nah, ini bisa menular melalui udara. Jadi kalau kamu ketika pilek atau flu, biasakan kalau kamu ketika bersin menggunakan masker atau sapu tangan atau tisu atau tanganmu ya. Jadi kalau ada orang di sekitarmu, tolong kalau bersin itu tutup hidung kamu ya, biar orang tidak terkena atau tidak tertular. Oke, ada TBC. TBC ini disebabkan oleh infeksi bakteri ya. Nah, ini biasanya juga ini menular, penyakit menular. Jadi kalau boleh sebaiknya ya
kamu kalau yang penyakit ini sebaiknya untuk menghindarinya sebaiknya menggunakan peralatan makan sendiri ya. Jadi seperti sikat gigi itu tidak boleh berbagi ya. Peralatan makan juga jangan berbagi kepada orang ya. Karena ya kita kan tidak tahu ya orang di sekitar kita. Jadi betul-betul kita harus menjaga kesehatan kita. Nah, ada namanya pneumonia. Nah, pneumonia ini adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Kemudian ada bronkitis, yaitu suatu peradangan pada bronkus saluran ke paru-paru. Ada asma. Nah, ini asma atau biasa kita sebut dengan sesak napas kalau kamu pernah dengar. Ini biasa disebabkan orang biasanya alergi ya, mungkin terhadap bulu-bulu binatang kayak kucing, ada itu ya anjing, atau kepada debu, ya, kepada rambut-rambut. Nah, ini biasanya asma ini juga ya sifatnya menurun, ya. Nah, ini ternyata asma ini nggak bisa disembuhkan, ya. Cuman ada satu alat bantunya itu namanya inhaler. Jadi inhaler ini untuk mengontrol penyakit asma. Jadi seperti alat yang seperti dihirup, ya. Itu dia namanya inhaler. Oke. Nah, lanjut ada emfisema ini adalah disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus, ya. Jadi ini biasanya gejalanya orang yang mengalami sesak napas di dalam waktu yang lama. Nah, ini ada tonsilitis, ini adalah peradangan pada tonsil, ya. Jadi perhatikan ini ya, ini disebabkan oleh bakteri, jamur maupun virus. Lihat gambarnya, ya ini yang putih-putih ini berarti dia sudah mengalami apa nih? Ya, ini biasa kita sebut amandel ya, radang amandel. Ini sudah ada bakteri, jamur ya. Nah, jadi kalau dia sudah kronik, sudah parah, ini sering terjadi berulang-ulang. Jadi kalau boleh hindari ya, rokok, ya asap rokok, cuaca, daya tahan tubuh dan makanan-makanan yang berminyak-minyak ya, atau makanan yang ini ya, minuman yang dingin-dingin itu tolong dihindari ya. Nah, ada kanker paru-paru, nah disebabkan juga oleh asap rokok ya, oleh asap rokok. Lalu, nah kita sekarang sudah masuk gambar cerita. Ini kita sudah belajar di tema 1 ya tentang gambar cerita. Pastinya kamu sudah tahu apa itu gambar cerita, adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsinya itu untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Nah, ada langkah-langkahnya yang harus kamu lakukan ya. Tadi kamu sudah praktekkan ya menggambar cerita di tugasmu itu ya. Yang pertama menentukan ide dulu, gagasan atau tema yang dibuat. Tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter tokoh pembantunya siapa saja. Lalu buat alur ceritanya, jalan ceritanya bagaimana ya. Lalu kemudian ya yang keempat itu adalah mulailah menggambar sesuai alur cerita yang sudah kamu buat. Ikuti langkah-langkahnya. Ingat, gambar sketsanya dulu. Sketsa, lalu kamu kasih warna, lalu jangan lupa balon katanya ya, teksnya. Nah, ini contohnya ya, contoh dari menggambar cerita. Oke, nah sampai di sini pembelajaran kita. Oke, nah ini materi kita hari ini. Oke, ini materi kita hari ini. Ibu guru harap semua ya, karena memang sudah ibu guru kirim sebelumnya di apa ya, di classroom, pasti kamu sudah baca. Oke, sampai sini semua jelas ya? Jelas? Nah, sekarang kita akan ice breaking dulu. Kita akan main game, menyegarkan ya otot-otot kita, pikiran kita. Kita akan bermain game. Oke, ibu kita akan bermain what wall ya. Sudah ya, silakan bermain. Ayo. Ibu guru juga akan coba ya. Ini dari pelajaran kita tadi ya. Silahkan, ayo. Nah, sekarang ya, tadi kita sudah belajar banyak ya, hari ini sudah belajar banyak ya. Nah, kira-kira ada yang ingat? Tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Ada yang masih ingat kita belajar tentang pernapasan, sistem gejala, iya, lalu Gambar cerita. gambar cerita, apa lagi? Ada lagi? organ manusia. Organ manusia ya. Pasti kita sudah belajar banyak ya tentang sistem pernapasan, fungsi-fungsi sistem pernapasan, cara memelihara ya. Kita sudah belajar banyak ya. Kita sudah belajar banyak hari tentang gambar cerita juga. Oke, nah jadi tadi kita sudah belajar banyak, berarti ibu guru mau bertanya ya. Nanti kita akan melakukan apa? Penilaian. Ibu guru akan memberikan apa? Penilaian ya. Kamu akan mengerjakan soal ya. Kamu akan mengerjakan soal. Itu nanti ibu guru itu nanti kamu bisa lihat linknya. Bisa lihat linknya di Google Classroom. Itu bentuk kuisis
kamu nanti boleh kerjakan ya. Nanti Bu Guru akan cek siapa yang sudah masuk ya. Jadi nanti Bu Guru akan sebentar ini kamu akan mengerjakan ya. Nanti sebentar Bu Guru akan kirim linknya. Oke. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Tadi kamu sudah tahu ya, kita sudah belajar tentang apa. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, apa bentuk rasa syukurmu kepada Tuhan ya? Karena Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang sehat ya, memberikan kita organ-organ pernapasan. Kira-kira apa bentuk rasa syukurmu ya kepada Tuhan? Silakan. Menjaganya, Menjaga kesehatan tubuh. Apalagi? Ayo. Apalagi? Silakan. Yang lain. Apalagi? Rajin berolahraga. Rajin berolahraga. Ya, apalagi yang lain? Tidak merokok. Tidak merokok. Iya, berarti papanya yang merokok. Tidak merusak tubuh. Iya, tidak merusak tubuh ya. Salah satu juga main game itu juga bisa merusak tubuh. Ya, ingat, main game itu selain narkoba, game itu juga salah satu loh, itu penyakit yang ini ya. Game itu yang kamu sering main game-game online itu tidak baik buat kesehatanmu. Jadi betul-betul jaga kesehatanmu. Jangan suka begadang hanya untuk main game, ya. Oke? Jadi betul-betul jagalah kesehatan tubuhmu, ya. Itu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pelihara tubuhmu, ya. Hindari semua yang tidak baik, ya. Supaya kita tetap sehat. Ingat, jaga kesehatan, ya. Ingat protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya. Ingat 3M. Oke, nah minggu depan, besok kita akan belajar lagi ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kamu boleh baca nanti di bukumu, buku penamu itu halaman 81 sampai 83. Ya, kamu boleh baca ya. Kita akan lanjut nanti pembelajaran berikutnya. Kita akan berdoa. Kalau tadi kan awal berdoa, tentunya penutup juga kita berdoa. Ya, silakan Ruth silakan. Tadi Ruth yang pembuka ya. Silakan Ruth, bisa pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Tuhan Yesus, hari ini kita sudah selesai belajar dan Tuhan berkati kami dan Ibu Guru yang telah mengajar kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Ruth, terima kasih anak-anak buat hari ini ya, belajar terus ya.